Teori-teori belajar dan motivasi belajar. Apa itu belajar? Nah, belajar menurut para ahli pendidikan, belajar adalah proses aktif untuk mengenali, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan dalam kehidupan nyata. Nah, proses ini dianggap sebagai bagian positif dalam perkembangan manusia karena membantu individu menyesuaikan diri dan berkembang secara optimal. Ada 4 jenis-jenis teori belajar. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat teori humanistik. Kita bahas teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan. Teori ini mengabaikan proses mental internal dan lebih fokus pada tindakan yang terlihat. Belajar juga dianggap efektif jika perilaku yang diharapkan dapat dibentuk melalui penguatan reward dan hukuman punishment. Adapun tokoh-tokoh behaviorisme, yang pertama itu ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov menemukan classical conditioning, belajar lewat asosiasi stimulus dan respon. Contohnya, anjing mengeluarkan air liur saat dengar bel berbunyi. Nah, yang kedua itu ada Johann B. Watson, di mana dia ini pendiri behaviorisme. Perilaku bisa dibentuk lewat lingkungan tanpa melibatkan pikiran. Yang ketiga ada Edward L. Thorndike, di mana hukum efek perilaku dengan hasil menyenangkan cenderung diulang atau trial dan error. Yang keempat ada Skinner. Nah, Skinner ini mengembangkan operant conditioning. Perilaku dibentuk oleh reward dan punishment. Adapun ciri-ciri dari teori behaviorisme ini, yang pertama mengutamakan pengaruh lingkungan, yang kedua berfokus pada perubahan perilaku, yang ketiga mementingkan pembentukan reaksi atau respon, yang keempat berfokus pada tindakan yang dapat diamati bukan pada pikiran atau emosi. Dan penerapannya dalam pendidikan, teori belajar behavioristik ini diterapkan dalam pendidikan melalui pemberian penghargaan atau hukuman serta pemberian rangsangan dan latihan. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini menekankan bahwa belajar adalah proses mental yang aktif, bukan hanya soal respon terhadap stimulus, tetapi juga informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya agar makna dapat terbentuk dan disimpan dalam struktur mental yang disebut dengan skema. Tokoh-tokoh dari kognitivisme ini yang pertama ada Jean Piaget, teori tahapan perkembangan kognitif, anak belajar aktif lewat interaktif. Yang kedua ada Jerome Bernard, discovery learning dan kurikulum spiral, belajar bertahap sesuai perkembangannya. Yang ketiga ada David Ausubel, pembelajaran bermakna, pentingnya mengaitkan materi baru dengan pengetahuan lama. Yang keempat ada Robert Gagner, menyusun tahapan belajar, panduan yang sistematis untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Ciri-ciri dari teori kognitivisme ini, yang pertama fokus pada proses berpikir, yaitu memori, perhatian, persepsi.
Yang kedua, belajar bersifat aktif dan konstruktif. Yang ketiga, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman terdahulu. Yang keempat, strategi berpikir dan pemahaman sangat penting. Yang kelima, tujuan belajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Penerapannya dalam pendidikan teori ini, guru berperan sebagai fasilitator menciptakan pembelajaran yang aktif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi. Lingkungan belajar harus aman dan mendukung eksplorasi serta berpikir kritis. Yang ketiga ada teori konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa belajar terjadi saat siswa secara aktif membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi sosial. Siswa bukan sekedar menerima informasi, tetapi juga memproses dan menyesuaikan dengan pemahaman yang sudah dimilikinya. Tokoh-tokoh kognitivisme. Yang pertama, Jean Piaget menekankan pembelajaran melalui tahapan kognitif dan skema berpikir. Yang kedua, Vygotsky menyoroti pentingnya zona perkembangan proksimal dan interaksi sosial. Yang ketiga ada John Dewey, di mana mendorong pembelajaran berbasis pengalaman nyata dan refleksi. Ciri-ciri dari teori ini, yang pertama ada siswa aktif membentuk pengetahuan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, pengetahuan baru dikaitkan dengan pemahaman lama. Nah, yang ketiga, konflik antara pengetahuan lama dan informasi baru mendorong belajar. Yang keempat, materi harus relevan dengan kehidupan siswa. Yang kelima, tanggung jawab belajar ada pada individu. Penerapannya dalam pendidikan, guru ini menciptakan lingkungan yang merangsang eksplorasi dan kerjasama. Pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah dan aktivitas kontekstual. Dan teori terakhir, teori humanistik. Teori humanistik menempatkan siswa sebagai individu utuh yang ingin berkembang secara pribadi. Belajar dianggap sebagai proses untuk memahami diri sendiri, mencapai potensi, dan memenuhi kebutuhan emosional. Lingkungan belajar yang suportif dan menghargai keunikan setiap siswa itu sangatlah penting. Tokoh-tokoh kognitivisme. Yang pertama itu ada Abraham Maslow. Hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Yang kedua ada Carl Rogers, menekankan pentingnya empati, keterbukaan, dan hubungan positif dalam belajar. Adapun ciri-ciri dari teori ini. Yang pertama ada belajar mencakup pertumbuhan pribadi, bukan hanya pada akademiknya. Yang kedua, setiap siswa dianggap unik dan berharga. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu. Yang keempat, ada suasana kelas yang terbuka dan fleksibel. Yang kelima, ada guru sebagai pendamping yang mendukung, bukan hanya sebagai seorang pengajar. Penerapannya dalam pendidikan, pembelajaran memberi ruang pada siswa untuk berekspresi dan memilih. Guru harus mendukung perkembangan emosional dan akademisnya sekaligus menciptakan suasana belajar yang sangat hangat dan menghargai sebuah perbedaan. Selanjutnya pembahasan motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Dalam konteks belajar, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkan munculnya keinginan untuk belajar, mempertahankan semangat belajar, dan mengarahkan kegiatan belajar ke tujuan tertentu. Tanpa motivasi, belajar bisa terasa membosankan dan tanpa arah. Mengapa motivasi belajar itu penting?
Karena yang pertama, menjadi pendorong semangat untuk belajar secara konsisten. Yang kedua, membantu kita lebih fokus dan tidak mudah untuk menyerah. Yang ketiga, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keinginan untuk sukses. Yang keempat, membuat kegiatan belajar jadi lebih terarah dan bermakna. Yang kelima, tanpa motivasi, kegiatan seperti menyimak pembelajaran, mengerjakan tugas, hingga menelaah materi akan terasa berat dan mudah ditinggalkan. Faktor-faktor dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang kedua, merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Kalian bisa membuat perencanaan belajar. Hari ini saya ingin belajar apa, mengerjakan tugas apa. Nah, yang ketiga, berdoa untuk keberhasilan. Pastikan selalu sebelum mulai pembelajaran itu jangan lupa untuk berdoa agar mendapatkan ketenangan dalam belajar. Yang keempat, mau menerima masukan dari orang lain. Yang kelima, memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Yang keenam, mempunyai rencana masa depan. Selanjutnya ada dua motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, yaitu yang pertama timbul karena kesadaran pribadi akan pentingnya belajar. Yang kedua, ingin mencapai cita-cita. Yang ketiga, merasakan kemajuan dari hasil usaha sendiri. Contohnya, belajar karena ingin lulus dengan nilai baik, ingin membanggakan orang tua, atau ingin mengejar cita-cita menjadi dokter atau guru atau desainer. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana dari luar diri sendiri. Ini timbul karena faktor luar seperti ganjaran, yaitu hadiah, pujian, dan nilai tinggi. Kemudian hukuman, yaitu takut, dimarahi guru atau orang tua jika tidak belajar. Dan persaingan, yaitu ingin lebih baik dari temannya. Contohnya, belajar karena dijanjikan sepeda baru jika dapat juara kelas. Ada tips dan trik meningkatkan motivasi belajar agar semangat belajar. Yang pertama itu ada buat agenda belajar. Susun jadwal dan target belajar yang jelas supaya kamu tahu apa yang harus dikerjakan setiap hari. Nah, yang kedua ada kenali gaya belajar. Pahami apakah kamu tipe visual belajar lewat gambar, auditor, atau belajar lewat dari suara, atau kinestetik, belajar sambil praktek. Ini bikin belajar jadi lebih efektif. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Jangan paksa diri terus belajar. Istirahat itu penting agar otak tetap segar dan tidak cepat lelah. Yang keempat itu hindari gangguan. Maksudnya mematikan notifikasi HP, cari tempat tenang supaya tidak terganggu saat belajar. Yang kelima, ciptakan lingkungan suasana yang nyaman. Tempat belajar yang nyaman bikin fokus lebih mudah. Bisa sambil dengerin musik atau minum teh. Nah, yang keenam atau yang terakhir, belajar bersama teman. Diskusi bareng bisa menambah pemahaman, tapi pastikan fokus ya. Jangan malah gosip. Sebagai kesimpulan, belajar adalah proses penting untuk berkembang intelektual, emosional, dan sosial. Teori seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik ini menunjukkan bahwa meski cara belajar berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, membentuk pemahaman dan keterampilan yang bermakna. Motivasi baik dari dalam maupun luar berperan sangat besar dan penting dalam menjaga semangat dan konsisten belajar. Dengan metode yang tepat dan motivasi yang kuat juga, setiap orang bisa mencapai hasil yang optimal dan berkembang menjadi versi terbaik dirinya.